sebuah kerajaan megah yang pernah jaya, kini berada di bawah kendali seorang pejabat Tionghoa misterius bernama Zhou Laiwa. Bagaimana bisa seorang pejabat asing memimpin Majapahit? Dan apakah benar dialah yang menjadi awal mula keruntuhan kerajaan legendaris ini? Zhou Laiwa diangkat oleh Raden Patah setelah serangan Demak pada tahun 1478. Tetapi masa pemerintahannya justru memicu pemberontakan dan konflik internal yang hebat. Dalam video ini, kami akan mengungkap rahasia di balik keputusan kontroversial ini dan bagaimana intrik politik serta pertempuran berdarah mempengaruhi nasib Majapahit. Siapakah sebenarnya Zhou Laiwa dan mengapa dia dianggap sebagai Raja Boneka? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui fakta menarik dan mengejutkan lainnya tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah yang penuh intrik dan misteri. Majapahit merupakan kerajaan terbesar yang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 berkat peran penting Mahapatih Gajah Mada. Namun meski kuat dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, kerajaan ini tidak terhindar dari kemungkinan runtuh. Kepergian Gajah Mada pada tahun 1364 menggoyahkan kepemimpinan Hayam Wuruk. Keruntuhan Majapahit pun mulai terlihat. Setelah Hayam Wuruk mundur dari kepemimpinan, sistem pemerintahan di kerajaan Majapahit menjadi kacau dan muncul berbagai perselisihan baik di dalam maupun di luar istana. Tidak banyak yang tahu bahwa setelah serangan Demak ke Majapahit pada tahun 1478 Masehi atau 1400 Saka, yang dikenal dengan istilah Sirna Ilang Kertaning Bhumi, kerajaan Majapahit yang megah itu sebenarnya tidak langsung lenyap. Majapahit masih eksis, namun secara politis berada di bawah kekuasaan Demak. Artinya, Majapahit hanya menjadi kerajaan boneka yang dipimpin oleh pejabat Demak dan harus tunduk pada kebijakan Demak. Menurut kronik Sampo Kong, diketahui bahwa pejabat Demak yang ditunjuk oleh Raden Patah untuk memimpin Majapahit adalah Zhou Laiwa. Dari namanya sudah jelas bahwa ia adalah seorang pejabat dari etnis Tionghoa dan juga seorang Muslim. Selama pemerintahan Raja Zhou Laiwa, pusat kerajaan Majapahit dipindahkan dari Trowulan ke Daha, Kediri. Hal ini dilakukan untuk melumpuhkan sisa-sisa kekuatan Majapahit secara administratif. Meskipun Zhou Laiwa memegang gelar raja, ia hanyalah raja boneka atau wakil dari Raja Demak, Raden Patah. Penunjukan Zhou Laiwa oleh pemerintah Demak dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan faktor etnis dan budaya. Tidak sepenuhnya memahami masyarakat Majapahit, dan potensi pemberontakan Majapahit untuk kembali merdeka sangatlah besar. Akhirnya, pada tahun 1486 Masehi, pecahlah pemberontakan rakyat Majapahit yang dipimpin oleh Samarawijaya dan adiknya Girindrawardhana, keturunan pewaris tahta Majapahit dari Trah Kertawijaya. Dalam pemberontakan tersebut, Raja Zhou Laiwa tewas dan rakyat Majapahit berhasil merebut kembali pusat pemerintahan di Daha. Namun, Samarawijaya tewas, sehingga Girindrawardhana naik tahta sebagai raja. Menyadari kesalahannya dalam menempatkan orang yang salah sebagai Raja Majapahit, Raden Patah melakukan rekonsiliasi dengan Girindrawardhana. Mereka sepakat bahwa Demak mengakui otonomi Majapahit di Daha, tetapi tetap berada di bawah kekuasaan Demak. Dengan demikian, Demak berhasil meredam gejolak pemberontakan rakyat Majapahit karena mereka dipimpin oleh pewaris tahta Majapahit sendiri yang mendapat restu dari rakyat Majapahit. Kerajaan Majapahit ternyata sejak lama memiliki hubungan erat dengan etnis Tionghoa. Dokumen dari kelenteng Sampo Kong mengungkap bahwa kerajaan Majapahit pernah diperintah oleh seorang keturunan Tionghoa. Penguasa tersebut bernama Zhou Laiwa, diangkat sebagai pemimpin di Majapahit setelah Raja Kertabumi ditahan dan dibawa ke Demak. Setelah pemberontakan tersebut, Panembahan Jimbun menunjuk iparnya, yang dalam berita Tionghoa disebut Pa Bu Tala, sebagai penguasa Majapahit. Tokoh ini diidentifikasi sebagai Prabu Girindrawardhana. Nama Girindrawardhana sendiri tercantum dalam prasasti Jiyu dari tahun Saka 1408 atau tahun Masehi 1486 dengan nama Dia Ranawijaya. Raja Majapahit juga konon menikah dengan seorang keturunan Tionghoa yang kemudian melahirkan seorang anak bernama Raden Kusen.
Anak ini dikenal karena ketekunan dan keuletannya, tidak takut pada kesusahan, dan tidak kenal lelah saat bekerja. Ironisnya, Raden Kusen akhirnya turut membantu meruntuhkan kerajaan ayahnya. Bersama Jinbun, yang saat itu berusia 23 tahun, Raden Kusen melakukan penyerbuan ke kerajaan Majapahit. Kinsan alias Raden Kusen berhasil menyusup ke dalam keraton Majapahit sebagai mata-mata dengan usia yang hampir sama dengan Jinbun. Kedua tokoh ini berhasil merongrong kekuatan Majapahit dari dalam. Mereka kemudian membangun pelabuhan Semarang dan membuat meriam-meriam besar yang digunakan untuk menyerang kota Malaka. Dokumen dari Klenteng Sampokong memberikan sumber sejarah baru yang dapat dibandingkan dengan babat Tanah Jawi dan Serat Kanda yang sering dianggap sebagai dongeng dengan banyak elemen fantasi. Dokumen kronik dari Klenteng Sampokong di Semarang mencatat kejadian-kejadian sejarah dengan tarikh tahun kelenteng tersebut. Klenteng Sampokong didirikan pada tahun 9 masa pemerintahan Kaisar Yonglou, yang bertepatan dengan tahun Hijriah 814 atau tahun Masehi 1411. Semua peristiwa yang tercatat dalam kronik Tionghoa tersebut selalu disertai dengan tarikh tahun kelenteng. Keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah salah satu peristiwa sejarah yang penuh dengan narasi dan perspektif yang berbeda. Banyak orang percaya bahwa Girindrawardhana adalah aktor utama di balik runtuhnya Majapahit, menggulingkan kekuasaan Prabu Kertabhumi Brawijaya V. Narasi ini didukung oleh kekuasaan elit penguasa dengan motif ideologis yang kuat, terutama dari kalangan mayoritas Islam di Indonesia. Pandangan ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan ternama seperti Krum dan H.J. de Graaf. Dokumen dari Kelenteng Sampokong mengungkapkan bahwa Nju Laiwa, seorang pejabat Tionghoa, pernah diangkat menjadi pemimpin Majapahit oleh Raden Patah setelah serangan Demak pada tahun 1478 Masehi. Meskipun demikian, Njo Laiwa hanya bertindak sebagai raja boneka di bawah kekuasaan Demak. Setelah kematian Gajah Mada, kepemimpinan Hayam Wuruk menjadi goyah dan keruntuhan Majapahit semakin terlihat. Sistem pemerintahan yang tidak teratur dan perselisihan internal serta eksternal turut berkontribusi pada melemahnya kerajaan. Pada tahun 1486 Masehi, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Samarawijaya dan Girindrawardhana yang berhasil merebut kembali pusat pemerintahan di Daha setelah kematian Nju Laiwa. Rekonsiliasi antara Raden Patah dan Girindrawardhana menghasilkan pengakuan otonomi Majapahit di Daha, meskipun tetap berada di bawah kekuasaan Demak. Narasi runtuhnya Majapahit tidak sepenuhnya kokoh, karena masih ada pandangan lain yang bertahan dan menjadi simbol perlawanan. Kelompok-kelompok berideologi Hindu, Buddha, dan Kejawen sering menempatkan Demak sebagai pelaku utama penyerangan Majapahit. Perdebatan mengenai runtuhnya Majapahit mencerminkan teori pengetahuan dan kekuasaan Foucault, di mana tidak ada teks sejarah yang benar-benar objektif. Masing-masing versi berusaha meyakinkan masyarakat bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar. Dan di balik kekuasaan selalu ada ideologi yang mendukung dan mempertahankan sebuah pengetahuan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa narasi tentang runtuhnya Majapahit adalah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ideologis, politik, dan sosial. Tidak ada satu versi yang sepenuhnya benar, melainkan berbagai pandangan yang saling berkontribusi dalam memahami sejarah tersebut. Demikianlah ulasan kali ini mengenai Njo Laiwa yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit. Untuk kebenaran sejarah, kita kembalikan lagi kepada teman-teman Taksa Kaseta. Kali ini, jangan lupa untuk selalu setia di kanal kami dengan klik tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komen di kolom komentar yang telah disediakan. Sampai jumpa di video sejarah selanjutnya.